pulang, mengundurkan diri dari perusahaan dan memulai usaha peternakan kambing jenis peranakan Etawa ini, atau yang kita sebut sekarang namanya kambing Kaliksing. Perkenalkan, nama saya Sugiarto, saya lahir 1976, jadi kira-kira 25 tahun lebih umur saya, jadi sudah lebih 25 tahun. Dan saya sekolah tidak berbasis di peternakan, makanya ini nanti penting jadinya untuk teman-teman peternakan, betapa pentingnya sekolah di peternakan. Saya sekolah di teknik elektro, terus kemudian saya dulu mula-mula bekerja di sebuah perusahaan hingga titik terakhir saya di Direktur Teknik Operasional. Nah, saya kemudian pulang, mengundurkan diri dari perusahaan dan memulai usaha peternakan kambing jenis peranakan Etawa ini, atau yang kita sebut sekarang namanya kambing Kaliksing. Ya, di tahun 2010 kita dapat SK Mentan dengan nama kambing Kaliksing. Nah, kambing Kaliksing ini menjadi salah satu genetik yang asli Indonesia, yang dia memiliki banyak keunggulan. Itu makanya saya kemudian tertarik terhadap kambing Kaliksing ini. Kambing Kaliksing memiliki tingkat reproduktivitas yang tinggi, mortalitasnya sangat rendah, itu terus kemudian perkembangan secara pertumbuhan dia lebih cepat daripada yang lain. Terus saya yang mula-mula bukan seorang yang memiliki teori cukup di bidang peternakan, memang butuh belajar banyak, butuh jurnal yang lebih, harus mau nggak mau paham banyak, karena saya hanya berangkat memulai peternakan ini dari analisa usaha. Saya kan orang matematik ya, orang yang dari kecil sekolah berkaitan dengan hitungan. Jadi kalau di peternakan ini sama sekali tidak memiliki dasar ilmu ya anatominya, terus kemudian nutrisinya seperti apa, sama sekali nggak ada. Tapi saya hanya berdasarkan analisa hasil usaha. Itu awalnya yang membuat saya kemudian tertarik. Analisa hasil usaha, saya dengan beternak, hitung-hitungan saya punya sekian ekor, saya kemudian mengamati berapa saya harus kasih makan, berapa biaya yang harus saya keluarkan, biaya operasionalnya berapa modalnya, berapa hasilnya. Cuman itu yang mendasari saya untuk menjadi seorang peternak itu. Awalnya cuman itu. Jadi ketika saya sudah menemukan titik aman bahwa gaji saya cukup ya, gaji saya tertukar, ataupun gaji saya ketika saya menjadi seorang direktur teknik di Jakarta sudah tercukupi, maka saya memilih untuk mundur. Kenapa saya tidak milih sapi, tidak milih kelinci? Itu ya saya juga berdasarkan literasi. Saya melihat jadi ya domba seperti apa, sapi seperti apa, terus kemudian unggas seperti apa. Itu saya langsung pertama menentukan di PE, karena peranakan Etawa ini yaitu tadi tingkat reproduksinya cukup tinggi, tingkat kegagalannya kecil, terus ketahanannya cukup, dan kemudian yang lebih menarik lagi, kambing ini adalah kambing yang memiliki genetik persilangan yang unggul. Artinya dia unggul di daging dan unggul di susu. Nah, punya kelebihan di situ. Jadi saya langsung memilih itu, kemudian saya langsung menghitung melalui itu. Karena kalau kita bandingkan umpamanya dengan sapi itu dia untuk liter size dan ininya jarak beranaknya segala macam kan berbeda jauh ya, lama, dia butuh waktu untuk 10 bulan, terus kemudian sekali beranak cuma 1. Nah, kalau kambing ini kan sekali beranak 2, kebanyakan 2, kelahiran 3 ataupun 1 itu jarang, dan waktu istilahnya investasinya, waktu nahannya ya, waktu dia buntingnya cuma sekitar 5 bulan, jadi lebih cepat.
Ini Desa Donorjo ya, Desa Donorjo, Kecamatan Kaliksing, sebuah daerah di mana memang kambing ini dulu mula-mula di tahun masih zaman penjajahan diperanak-pinakkan di sini. Donorjo, Kecamatan Kaliksing, Kabupaten Projo. Untuk ketinggian di sini sekitar 800 sampai 900 mdpl ya. Itu untuk sebagai lokasinya. Kalau sebenarnya kambing Etawa ini memang dia memiliki keunggulan di susu dan daging, ya toh. Dagingnya banyak, susunya juga dia bagus. Tapi untuk saya itu lebih ke sisi breeding. Jadi kan dalam dunia peternakan itu kan terbagi dari dia mau fattening, ya, breeding atau dairy, ya, susu ya. Nah, saya milih ke breeding. Kenapa ke breeding? Karena breeding itu lebih kompleks, lebih asik, juga lebih menguntungkan. Karena dari yang tidak ada menjadi ada. Kalau susu kan ya sudah segitu, nanti hasilnya berapa sudah. Terus kemudian kalau penggemukan dia barang sudah ada, digemukkan, ditingkatkan dagingnya, mengkonversi dari rumput menjadi daging. Lah ini kalau breeding ini memang ilmunya harus butuh lebih banyak, karena saya harus banyak belajar juga dari teman-teman peternakan. Dia dari yang tidak ada menjadi ada, kemudian dari yang jelek menjadi bagus. Jadi kita harus mengawinkan, menyilangkan genetik. Jadi memang lebih banyak ilmunya yang dibutuhkan. Itu. Jadi saya lebih milih ke breeding. Nah, kalau di sini yang kita jual rata-rata adalah cempe yang sudah calon induk ya, artinya calon induk atau calon istilahnya nanti yang akan dipelihara orang. Jadi nek susu kita tidak keluar. Susu itu rata-rata hanya untuk dikembangkan untuk cempe-cempenya. Mula-mula ya Mas, saya di tahun 2006 itu masih menggunakan pasar konvensional. Karena kebetulan nggak jauh dari sini kan banyak pasar hewan ada. Tapi kemudian kalau kita di awal-awal mengandalkan pasar konvensional itu kita kalah dengan belantik, atau dengan maklar, kalah. Jadi kita yang pelihara, kita yang punya ternaknya, tapi mereka yang punya harga. Terus kemudian di tahun 2008, di mana saya dulu pernah punya keinginan hampir nyaris untuk balik lagi ke Jakarta, bekerja lagi. Karena yaitu barang saya meludak, produksi mudah, saya punya banyak banyak kambing, tapi kelemahan saya adalah pemasarannya. Bukan pemasaran itu bukan tidak laku, tapi merasa sakit hati. Saya yang punya ternak, saya tidak punya harga. Yang mengasih harga itu maklar atau belantik. Nah, kemudian saya punya terobosan waktu itu dengan membuat portal digital. Kita membuat kambingetawa.org, kemudian saya juga waktu itu membuat bursa kambing, bursa jual beli kambing secara online di tahun 2008. Nah, saya di situ menceritakan sisi tips, trik, tata cara, ataupun kita membuat catatan seorang peternak di web. Nah, di situ orang kemudian mengenal saya, kemudian mencari sosial media saya. Setelah itu mereka datang langsung. Jadi sejak itu saya nyaris tidak pernah jual kambing ke pasar konvensional kecuali daging ya, kecuali kambing yang sudah afkir gitu. Kalau yang untuk pasar yang murni, yang untuk sasaran saya semuanya datang ke sini. Kadang juga kita harus mengikuti tender, kan di tahun 2014 kita kemudian membuat perusahaan, badan hukum, kemudian untuk mengikuti tender-tender yang diadakan oleh pemerintah. Itu untuk pemasarannya. Itu menjadi salah satu solusi, karena gini, mungkin jenengan sendiri ketika datang ke sini itu tempatnya tinggi, jauh, ya kan. Kalau toh dari Kabupaten Projo ataupun dari Jogja, sebelum sampai di rumah saya itu sudah melalui ratusan kandang, Mas. Ratusan kandang kambing. Jadi kesempatan untuk berjualan secara konvensional sudah tipis. Satu itu. Yang kedua, ketika saya harus bersaing dengan maklar ya, notabene atau belantik kambing,
Itu tidak mungkin, mereka itu sudah berpuluh-puluh tahun di pasar kambing sementara saya produsen yang baru. Maka mau nggak mau kita harus menempuh pasar digital menjadi salah satu solusi terobosan yang bagus. Kalau pakan standar kita menggunakan pakan standar ya artinya kita menggunakan hijauan, kita menggunakan silase atau teknologi olahan, pakan ya, silase, fermentasi, kemudian kalau konsentrat itu kita makanan tambahan, kita bikin sendiri semua. Makanannya cuma itu aja. Cuman istilahnya takarannya yang ya di apa dunia pakan ini memang tingkat operasional paling tinggi ya, di teknologi pakan, di pakannya ini paling tinggi. Jadi kita mengalami banyak sekali revolusi dari yang awalnya itu kita hijauan pure murni yang tidak bisa otomatis, tidak bisa beternak banyak ya. Nah kemudian setelah itu kemudian kita mengenal silase, kita mengenal teknologi yang lain karena untuk menyiasati di sini terdapat 2 musim ya, hujan dan musim kemarau. Di musim hujan kita hijauan melimpah tapi susah nyari pakannya. Di musim kemarau enak nyari pakan tapi pakannya nggak ada. Nah itu kemudian kita menyiasati dengan sistem silase ataupun fermentasi. Kemudian ketika ternak sudah mulai banyak tambah lagi, kita butuh kemudian ngadopsi teknologi pengolahan limbah pertanian yang kita ubah menjadi pakan alternatif sesuai dengan nutrisi yang masih layak untuk kambing. Itu kemudian yang kita terapkan sampai sekarang. Dulu saya punya ketakutan dan banyak sekali teman-teman calon peternak baru selalu takut, Pak, kalau mau beternak nanti sakitnya gimana, terus cara ngobatinya gimana, terus kemudian penyakitnya apa saja. Dulu saya juga memiliki ketakutan itu karena saya tidak, apalagi masalah sampai ke situ ya, bahkan basic anatomi tubuhnya saja tidak tahu. Nah, kemudian saya berpikir, lantas gimana? Saya simpel aja mas, simpel aja kalau toh harus sakit, ya kita kan ada profesi, teman profesi ya, artinya ada dokter hewan. Mereka yang belajar memang detail untuk ke situ, ya sudah kita serahkan mereka. Nah, terus kemudian lantas sebenarnya apa yang harus kita lakukan sebagai peternak untuk menghindari penyakit? Nah, berarti menghindari kambing itu sakit, satu manajemen peternakannya utamanya, manajemen kebersihan kandangnya, sanitasinya, manajemen pakannya, kapan dia harus dibersihkan, kapan harus dimandikan, kapan harus dipotong kukunya, kapan dia harus makannya, kapan dia harus berjemur, kandangnya harus seperti apa, itu yang harus peternak lakukan. Tapi kalau sakit mastitis umpamanya, harus bagaimana? Ya sudah panggil dokter saja, kita tidak usah capek-capek ya kan. Jadi karena itu juga termasuk penyakit-penyakit yang apa istilahnya menjadi momok di peternakan kambing itu kan rata-rata mastitis, tetanus. Daripada pusing-pusing kita bagaimana cara mengobati, sudah biar Pak dokter saja. Ya, dokter saja. Dan hampir semua dinas peternakan semua punya dokter hewan, dan dokter hewan itu di jam-jam dinas dia melayani dengan gratis sebenarnya. Obat segala macam itu sudah dijamin oleh pemerintah. Cuman kita pandai tidak untuk memanfaatkan celah itu. Nah, kemudian yang lebih baik sebenarnya peternak itu belajar bagaimana mencegah caranya tidak mastitis, atau mencegah bagaimana caranya agar tidak tetanus, tidak pilek, tidak kena kutu, dan itu semua bisa dicegah. Nah, kita sebagai peternak yang paling vital adalah belajar untuk mencegah datangnya penyakit dengan manajemen kesehatan yang bagus. Itu. Mencegah sebelum mengobati. Iya, betul. Ya, daripada mengobati. Limbah ataupun kotoran ternak ini salah satu sumber penyakit, salah satu sumber penyakit yang agak besar juga ya. Karena dia ketika amunisiasi, kemudian dia terlalu dekat dengan ternaknya, jadi konstruksi kandangnya tidak layak, makanya di sini pakai lantai ya, dia tidak model yang kayak tradisional banget kan, itu kambing itu dia makan di situ, dia buang BAB di situ, dia untuk tidur juga. Nah kita perlakukan seperti ini. Nah kalau untuk di sini itu per bulan sekali, 1 bulan sekali kita ambil, kita jual.
ada pengepulnya, ada pembelinya, yang dia nanti akan mengolah menjadi pupuk. Ya, di samping kalau kita pergunakan sendiri, ya yang pasti itu kita jual untuk pupuknya. Kalau boleh tahu harga jualnya berapa? Kalau pupuk di sini rata-rata per karung sekitar 12.000. 12.000. Ya, Karung yang karung sekitar mungkin karung 5 kiloan. 5 kilo. Ya, memang tidak terlalu berat. Kalau rata-rata per bulan kita hampir sekitar mendapatkan sekitar 250 sampai 300 sak per bulannya. Ya. Kalau tidak banyak sukanya, kita hampir 20 tahun. Kita mulai dari 2006 dulu, terus kemudian ini sudah hampir 2026, nah, artinya sudah 20 tahun. Dan saya tidak lagi kemudian tertarik untuk bekerja di bidang konstruksi, karena dari peternakan ini saya melahirkan perusahaan kecil-kecil yang lain, melahirkan usaha. Jelas banyak sukanya. Kalau dukanya ya di awal-awal, namanya awal-awal peternak, apalagi saya tidak memiliki basic ilmu sama sekali di dunia peternakan. Jelas itu pokoknya ibaratnya beternak tanpa ilmu itu sangat menyengsarakan. Tapi kalau sudah dapat ilmunya, kita punya ilmu peternakan dan kita nikmati peternakan, itu menyenangkan. Itu kalau suka duka ya. Kalau di kandang ini rata-rata kita populasinya kalau lagi penuh itu sekitar 120 ekor. Tapi kalau populasi total punya perusahaan, itu kita ada yang di kandang di Cilacap, ada yang di kandang Malang, ada yang di Bantul, ya totalnya mungkin sekitar 600-an indukan. 600 induk ya, perusahaan pribadi. Bukan di mana-mana, di beberapa tempat. Mungkin besok bisa di mana-mana. Oh iya. Dunia peternakan maupun pertanian itu bisnis yang hidup sepanjang zaman. Itu cuman memang sampai hari ini, maaf ya teman-teman peternakan, sampai hari ini belum ada pengusaha besar yang lahir, yang pengusaha besar di peternakan yang lahir dari teman-teman fakultas peternakan. Kebanyakan fakultas teknik, kemudian sarjana hukum, sarjana ekonomi itu yang lahir jadi pengusaha di dunia peternakan. Nah, kita tunggu mudah-mudahan lebih hebat. Jadi yang jelas tip-triknya pertama adalah, ya Anda jelas sudah punya modal jurnal pengetahuan tentang peternakan yang lebih bagus. Yang kedua kemudian adalah hitung secara baik-baik. Karena kebanyakan peternak maupun petani itu di awal tidak tahu berapa untungnya, berapa hasilnya. Ketika Anda sudah menguasai hasil, maka semua proses akan dilewati dengan senang hati karena tahu hasilnya berapa. Jadi yang penting Anda harus belajar berhitung bagaimana menganalisa hasil usaha. Itu aja. Ketika hasil usaha itu sudah kita ketahui berapa nilainya, maka sesusah apapun pasti akan ditembus.